kalau gitu kita akan masuk ke pemateri kedua, Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk mengenalkan pemateri hebat kedua kita, yaitu Bu Nursya Aini Utami, atau panggilan akrabnya Bu Uca. Bu Uca mengajar matematika di SMP IT Raudatul Jannah Cilegon. Nah nih, hai Cilegon Mania, apa tuh sebutannya Bu? Jadi jangan khawatir Bu Uca, nanti di tahun depan mau adakan pelatihan khusus di Cilegon ya. Jadi warga Cilegon yang mau dapat pelatihan terkait dengan class point, nanti bisa nantikan pelatihan dari Bu Uca. Nah, Bu Uca juga merupakan MIE trainer sejak tahun 2020 dan juga sangat aktif nih untuk mengadakan training-training Microsoft dengan guru-guru Indonesia. Dan juga Bu Uca ini melatih beberapa sekolah ya se-Nusantara nih, baik secara offline maupun secara online. Nah, seru banget. Hari ini materinya Bu Uca, dan Bu Uca juga instruktur iGuru. Kalau Bapak dan Ibu ikutan membership di iguru.id, Bu Uca salah satu dari instruktur dari iGuru. Nah, Bapak dan Ibu, materi hari ini seru banget karena tadi banyak guru matematika yang bisa into math ya gitu ya. Banyak guru matematika saya perhatikan tadi di kolom chat. Hari ini Bu Uca akan membawakan materi yang sangat seru dengan judul Hybrid Learning Matematika Asik bersama Class Point. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang sudah ada sentuhan Class Point-nya. Bu Uca, sehat Bu Uca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tia, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar Suara biasa. saya terdengar jelas Mbak Tia? Terdengar jelas, merdu, dan ciamik Bu Uca. Nah, Bu Uca, terima kasih sudah bergabung hari ini. Dan kalau begitu kita langsung aja deh ke materinya Bu Uca ya. Silakan Bu Uca, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tia dan Pak Asmar serta Bu Umi. Saya juga termasuk yang tadi mau bilang kentang juga ya, udah keduluan sama Mbak Tia. Materinya Pak Asmar kentang banget ya. Kena tanggung. Jadi lagi asik-asiknya menyimak gitu. Wah, waktunya udah habis. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini masih tetap semangat karena berganti materi. Semoga tetap bermanfaat ya. Insya Allah. Izinkan saya berbagi layar. Nah, sebenarnya sedikit hampir ini seperti meneruskan juga dari materinya Pak Asmar. Saya sendiri juga ini sudah menggunakan PowerPoint Office 365 yang terpasang di laptop ya. Tapi ternyata masih banyak yang perlu saya explore melihat materi Pak Asmar tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang mungkin masih hybrid learning ya untuk saat ini, atau mungkin ada yang sudah PTM full, tapi insya Allah kelas point ini mau jarak jauh, mau di kelas itu tetap terpakai gitu ya, sangat mendukung sekali untuk pembelajaran. Ya mungkin ini PowerPoint-nya sudah terlihat belum Mbak Tia? Sudah terlihat. Sudah ya? Iya. Sebentar, kok animasinya nggak jalan ya? Tapi mungkin ini karena pakai presenter view ya Bu. Iya kayaknya. Iya, saya betul. hide aja ya. Iya, silakan. Kadang kalau baru mau tampil tuh PowerPoint-nya juga ikut grogi gitu. Nah ini udah terlihat nih Bu. Nah ini sudah terlihat. Iya. Oke. Mungkin ya dibilang asik, mudah-mudahan asik ya. Tapi yang saya rasakan sejak pandemi ini banyak sekali aplikasi-aplikasi, terutama kalau untuk matematika itu, mungkin Pak Asmar di sini pastinya yang sudah lebih banyak makan garam ya, lebih berpengalaman gitu ya, karena sebagai guru matematika juga mengajar di SMA mungkin tingkat kesulitannya juga lebih tinggi. Nah Bapak Ibu di masa PJJ kemarin itu ya, hybrid learning saat ini atau mungkin PTM terbatas, permasalahan apa aja yang umum terjadi? Kayaknya mungkin kurang lebih sama ya. Kehadiran, ini yang saya rasakan gitu ya, kehadiran peserta didik
yang di rumah gitu, yang online, mungkin ada yang ketiduran, ada yang memang sengaja nggak hadir ya, malas atau telat gitu. Lalu tentunya dari masalah kehadiran ini juga akan berdampak kepada penyampaian materi. Kalau siswa kita mungkin tidak 100% hadir saat itu, tentunya materi juga kurang tersampaikan, kurang tersampaikan seluruhnya gitu ke semua peserta didik. Nah, dari materi yang tidak maksimal tersampaikan ini juga tentunya berpengaruh kepada masalah penilaian. Tuh. Ya, saya tertarik dengan kalimat ini mengutip dari sebuah buku. Menurut Anderson tuh bahwa ada 5 elemen umum yang membingkai kualitas pembelajaran online, antara lain infrastruktur, teknik, materi, pedagogik, serta institusional. Nah, kelima elemen ini dapat dijadikan acuan untuk mendesain dan menyelenggarakan pembelajaran online yang berkualitas. Jadi, memang semuanya itu saling berperan ya. Mungkin saya tidak membahas semuanya, tapi di sini lebih kepada kita menghadapi tantangan hybrid learning, terutama matematika, pelajaran matematika yang pastinya kayaknya hampir sebagian besar orang itu mengatakan atau berpendapat bahwa matematika itu sulit, ya, matematika sulit, abstrak materinya. Dan sebagai guru juga tentunya untuk menyampaikan materi matematika untuk di kelas saja itu tidak mudah gitu ya, untuk membuat siswa paham, menyampaikan materi dengan smooth ke siswa, menyampaikan materi dengan mudah, yang mudah dicerna ke siswa, apalagi secara online. Nah, guru di sini juga tentunya harus terampil, harus kreatif dalam menyampaikan materi, terutama di masa pembelajaran online ini. Jadi selain harus kreatif juga harus terampil IT. Mau tidak mau, kurang lebih 2 tahun ini membuat hampir semua guru ya harus mengejar ketinggalan, gitu ya, keluar dari zona nyaman, harus terampil IT, karena kalau tidak ya kasihan siswa-siswa kita juga, materinya tidak tersampaikan dengan maksimal gitu. Nah, mungkin di sini ada satu quote lagi yang saya juga sangat tertarik, dan ini selalu saya bawa kemana-mana tiap menyampaikan materi. Bahasa Inggrisnya saya tidak baca ya, agak belepotan. Kita perlu merangkul teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik, karena ketika siswa terlibat dan mereka tertarik, maka disitulah pembelajaran berlangsung. Apalagi untuk matematika gitu, menurut saya matematika itu membuat siswa kondisinya sudah siap belajar, itu aja sudah alhamdulillah ya. Tapi kalau dari awal aja udah melihat siswa itu kurang, ya matematika, ya gitu, bel pelajaran matematika mulai. Kayaknya kalau seperti itu kita udah, wah tantangan gini untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan membuat penyampaian materi dan penilaiannya juga yang tidak begitu memberatkan siswa gitu, tetapi menarik perhatian siswa untuk mengerjakan soal gitu. Sistem hybrid learning saat ini tentunya kita berharap dengan sistem yang mungkin terus dikembangkan ya. Ini berharapnya dapat meminimalisir dampak psikososial siswa terhadap permasalahan yang sering dialami oleh guru dan siswa selama pembelajaran daring. Nah, khususnya matematika. Saya mengutip dari aturan pemerintah ya tentang penilaian, bahwa ada 3 pendekatan penilaian. Yang pertama yaitu assessment of learning. Ini mohon maaf sedikit sebelum ke kelas poin, saya membahas ini dulu ya Bapak Ibu. Assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Nah, biasanya berupa penugasan, presentasi, proyek, kuis, dan sebagainya. Kemudian assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Nah, ini bisa berupa pemberian umpan balik. Yang ketiga yaitu assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Namun yang sering terjadi di lapangan, ya mungkin saya sendiri gitu masih harus introspeksi juga. Seringnya guru itu lebih banyak
memberikan assessment of learning. Jadi tugas-tugas gitu ya, lebih banyak ke penilaian. Padahal yang semestinya lebih banyak dilakukan oleh guru atau dalam pembelajaran itu adalah assessment as learning. Ketika siswa sudah bisa menilai dirinya sendiri dan pelajaran, mengetahui bersalah, bisa menilai antar teman, maka di situ juga sebenarnya sudah dia sudah bisa mengerjakan soal-soal gitu ya. Kemudian assessment for learning, baru di sini assessment of learning seperti tugas atau ulangan harian dan sebagainya. Ya, ini yang mungkin diterapkan, ya mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga pasti sudah menerapkan ini di masa pandemi ini, supaya pembelajaran matematika itu lebih efektif, efisien, dan mungkin menyenangkan ya. Yang saya gunakan yaitu yang pertama, ini sangat membantu sekali, nah cuma saya tidak membawa alatnya, yaitu pen tablet. Penggunaan pen tablet untuk guru matematika sangat recommended ya. Seperti tadi yang dicontohkan Pak Asmar, itu menulis dengan pen tablet itu memang sangat memudahkan. Apalagi kalau matematika tidak hanya membuat materi di PowerPoint, udah utuh seperti itu atau video gitu. Tetapi perlu ada tambahan-tambahan untuk menyempurnakan materi yang disajikan oleh guru. Lalu yang kedua, penggunaan kelas virtual. Ini juga diperlukan selain untuk video conference, juga pendistribusian tugas, ya dan sebagainya. Kemudian media presentasi yang interaktif. Karena pembelajaran tatap muka di kelas saja kita perlu interaktif gitu, apalagi kalau sebagian siswa ada yang di rumah ya atau jarak jauh. Maka bagaimana caranya supaya siswa di rumah juga kita bisa mengetahui bahwa siswa tetap menyimak apa yang kita sampaikan dan kita bisa mengukur gitu apakah materi yang kita sampaikan sudah dipahami atau belum. Nah, ini sebagai sarana penyampaian materi yang terencana dengan baik ya, sesuai skenario pembelajaran. Jadi dengan kita sudah menyiapkan media presentasi itu, kita sudah menyusun secara smooth gitu atau materi-materi yang akan kita sampaikan per hari itu. Dan yang keempat yaitu penilaian, media penilaian interaktif. Nah, mungkin kalau di awal-awal pandemi itu ya, kita masih beradaptasi dengan dengan aplikasi-aplikasi dengan teknologi pembelajaran ya. Mungkin ada yang masih siswa tuh mengerjakan tugasnya di buku, lalu difoto, dikumpulkan gitu di classroom atau melalui WA, ada yang mengumpulkan ya dan sebagainya ya. Nah, berjalannya waktu makin banyak nih aplikasi penilaian yang sifatnya interaktif. Jadi selain guru bisa memantau siswa sedang mengerjakan, kemudian kita bisa mengetahui secara real time saat itu juga ya benar atau salah yang dikerjakan oleh siswa. Siswa juga lebih mudah mengerjakannya. Jadi dengan banyaknya media penilaian interaktif saat ini diharapkan memang kita sebagai guru saatnya ya harus berbagai aplikasi kita coba gitu, tidak berpaku pada satu aplikasi saja. Karena tentunya kita juga ingin memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas. Jadi kayaknya kesini tuh siswa kita tuh lebih seneng yang mengerjakan tugas tuh langsung klik link, submit, udah gitu, tugasnya masuk. Jadi tidak menulis lagi di buku, di foto, dikumpulkan. Ya mungkin emang ada kalanya juga yang seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui nih tipe-tipe penilaiannya yang bagaimana, harus menggunakan aplikasi A, B, C, D gitu dan sebagainya. Nah, dari keempat ini sangat mendukung ya. Keempat ini satu sama lain tuh saling mendukung menurut saya. Jadi keempat ini ya, menurut saya ini semua bisa dilakukan dengan kelas point. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan kelas point, itu terasa sekali gitu bahwa keempat-empatnya ini bisa dilakukan di kelas point. Bagaimana caranya? Mungkin di sini saya tidak sempat untuk menjelaskan dari awal, jadi mungkin sekilas saja mengenalkan kelas point. Mungkin nanti trainer-trainer yang lain juga akan menambahkan. Jadi kelas point ini sendiri adalah aplikasi tambahan dari PowerPoint ya, atau aplikasi add-on dari PowerPoint.
Nah, benar seperti yang Pak Asmar tadi bilang, kalau kita sudah memiliki Office 365, PowerPoint-nya ditambah dengan kelas point itu, wah makin mantep banget gitu, makin keren. Jadi kita nggak perlu menggunakan banyak aplikasi. Contohnya ketika saya membuat presentasi ini, tapi ini saya template-nya masih menggunakan dari sumber lain ya, gitu. Nah, mungkin untuk mengambil gambar-gambarnya itu biasa kita mengambil dari Canva, misalkan ya ada elemen-elemen yang kita ambil dari Canva, itu juga bisa. Atau kita bisa langsung mencari dari image tadi yang tadi juga sudah ditunjukkan Pak Asmar. Jadi mengambil stok gambar yang bawaan dari Office 365 itu sendiri. Itu ada banyak sekali, kita nggak perlu mencari gambar-gambar dari aplikasi lain. Oke, seperti apa penggunaan kelas point dalam pembelajaran matematika? Jadi untuk siswa, itu siswa cukup bergabung melalui classpoint.app. Mereka tidak perlu menginstal aplikasi, tidak perlu mempunyai akun, cukup ke halaman browser lalu memasukkan classpoint.app, kemudian masukkan kode. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang melihat di ujung kanan atas, di tampilan saya di sini ada kelas kode. Nah, ini adalah kode kelas point. Ini adalah kode kelas point. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tampilannya di HP seperti apa, tampilan PowerPoint yang sedang saya tampilkan ini, bisa silakan bergabung ke classpoint.app, lalu masukkan kode 15587. Di sini sudah ada 22 yang masuk nih. Padahal saya dari awal tadi belum minta, tapi sudah ada yang masuk. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian setelah memasukkan kode, silakan tulis nama itu sebagai identitas. Nah, ini di sini sudah pembentukan kelas ya, kelas bisa dikatakan kelas virtual. Oke, materi saya di sini akan coba mencontohkan, misalkan penggunaan kelas point terkait materi aljabar. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sering mendengar, kayaknya kalau matematika udah dengar kata aljabar tuh, wah abstrak. Apalah itu X, Y, A, B gitu ya, variabel-variabel gitu. Saya di sini mencoba membuat materi aljabar itu tidak terkesan abstrak dan menakutkan untuk siswa. Nah, kita bisa coba dengan, misalkan di sini aljabar itu kan luas ya, saya coba di sini dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, ini pengenalan persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya di sini coba memberi contoh. Suatu hari Bu Uca ke minimarket Indomie, hendak membeli 2 jenis hadiah untuk muridnya, yaitu berupa makanan. Bu Uca membeli 5 permen dan 3 coklat dengan total harga 11.000. Nah, setelah bayar di kasir, karena khawatir kurang, Bu Uca kemudian membeli lagi 4 permen dan 3 coklat. Ternyata totalnya semuanya 10.000. Gitu. Karena terburu-buru keluar dari minimarket itu, struk belanjanya terjatuh gitu. Lupa harga satuannya berapa. Biasanya kan kita kalau di supermarket itu main ambil-ambil gitu ya, nggak ngecek-ngecek harga lagi gitu. Gaya. Biasa tapi kalau uang kita pas-pasan kadang dicek dulu nih harganya. Aduh, nyampe nggak ya stok uang yang dibawa gitu. Nah, kita bisa minta ke siswa, anak-anak, bisakah kalian menebak berapakah harga 1 permen dan 1 coklat di toko tersebut? Di sini saya sudah mengaktifkan fitur apa nih ya, saya lupa. Fitur isian ya. Bapak Ibu yang sudah mengisi, di sini ada 7 orang yang sudah menjawab berapakah harga 1 permen dan 1 coklat. Ya, jadi siswa bisa bebas menjawab. Berharapnya ini bisa menarik perhatian siswa gitu di awal mengenalkan materi persamaan linier dua variabel. Oke, sudah ada 18 orang. Kalau sebagai guru, saya di sini coba mengintip siapa saja yang sudah menjawab. Ternyata ada Bapak, mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya, ada Bu Eis, Bu Sri, Pak Adi, Bu Urfia, ada Bu Dwi, Bu Aning. Wah, jawabannya bervariasi nih. Ada yang jawabnya lengkap, ada yang jawabnya ngasal gitu ya, ngaco. Maaf nggak ngitung ya kan, kalau siswa kita juga kadang
yang penting dia sudah merespon itu aja, sudah merespon saja, kita sudah alhamdulillah gitu, karena berarti mereka masih menyimak pembelajaran kita secara virtual. Ini belum saya close ya, ternyata di sini pakai waktu, jadi Bapak Ibu yang ingin mencoba jawab, ini jawabannya udah keintip. Wah, ada siswanya yang pinter sekali nih kayaknya nih, langsung mengubah ke dalam bentuk variabel. Keren. 2000, maaf asal jawab. 1000 keduanya ya. Nah, dari situ mudah-mudahan memancing siswa lain juga untuk menjawab. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya bergeser ke slide berikutnya ya. Atau ada yang masih ingin mencoba jawab? Nebak-nebaknya? Oh, ini sudah habis. Ya, kalau sudah, karena tadi saya menggunakan waktu, jadi tutup sendiri ya kesempatan untuk menjawab. Di sini saya bisa langsung, atau kita sama-sama dengan peserta didik bisa langsung, mungkin kalau ini sambil sambil meeting gitu di Microsoft Teams atau di Google Meet, di Zoom dan sebagainya, kita bisa langsung interaksi, langsung komunikasi. Jawabannya berapa anak-anak gitu. Ini betul nggak menurut Bu Sri, permennya 1000, coklatnya 2000 gitu. Dengan mereka bisa menilai benar, salah, itu juga mereka sudah bisa menilai dirinya sendiri, menilai jawaban dirinya sendiri. Nah, kalau yang jawabannya benar, Ibu kasih lope-lope ya, gini. Kan seperti ini. 1 permen 1000, 2000 coklat, oke benar. Ini ada Bu Urfiah hanya jawab 1000, berarti belum Ibu kasih love-love ya, belum Ibu kasih love-love. Nah, selanjutnya kalau jawaban ini nantinya akan kita simpan sebagai tugas, jadi kita di pembelajaran online saat ini tuh sebenarnya tidak perlu pusing-pusing meluangkan waktu khusus lagi untuk memberikan penugasan gitu. Dari sini bisa kita ambil juga respon anak-anak itu untuk nilai keseharian. Jadi kita tetap menghargai ini untuk tabungan nilai seperti itu. Maka ini kita save dulu. Nah, jadi nanti di akhir pembelajaran bisa kita rekap lagi gitu untuk dimasukkan ke buku nilai. Selanjutnya, tadi setelah siswa sudah mengenal, sudah mendapatkan jawabannya, permen berapa harganya, coklat berapa, nah kita kenalkan. Itu tadi adalah contoh PLDV atau persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita lambangkan dengan sebuah variabel misalkan dengan permen, C itu coklat, maka kita tuliskan persamaannya seperti ini. Nah, kedua persamaan ini dinamakan sistem persamaan linear dua variabel karena memiliki satu penyelesaian. Itu jadi nilai P-nya 1000, nilai coklatnya C-nya 2000. Lalu dari sini kita bisa mencoba mengeksplor siswa sampai di sini, apakah kalian sudah paham bentuk PLDV itu seperti apa? Coba silakan buat contoh SPLDV yang lainnya. Jadi buatlah sistem persamaan linear dua variabel yang lain, tuliskan di buku kalian, lalu kirimkan dalam bentuk foto. Nah, ini bisa langsung diupload sekarang gitu. Jadi mereka bebas variabelnya ingin dalam bentuk A, B, C, D, X, Y, dan sebagainya. Dari sini berharapnya siswa explore ya, dia bisa berkembang gitu, mengenal PLDV lebih luas lagi. Di sini sudah ada 3 orang yang mencoba kirim jawaban. Wah, ada yang kirim foto Bu Rosiana. Kemudian ini ayah siapa nih? Sudah apa? Wah, ini langsung dieliminasi gitu. Nah, ini Pak Jujun kirim macam-macam ya. Gak apa-apa, kita hargai. Yang penting siswa kita berarti menyimak gitu. Dia masih menyimak. Pak Puspo kirim foto selfie. Iya, terima kasih anak-anak gitu. Kita oke. Ya memang seninya online itu selain siswa kadang juga mungkin seru-seruan mainan gitu ya, mainan baru. Ada yang serius banget juga mungkin ngirim jawaban gitu. Tapi kalau mungkin kita nanti ini jawaban yang benar Ibu masukkan ke tabungan skor ya untuk tambahan nilai ulangan, tambahan nilai PTS dan sebagainya. Mungkin siswa kita akan menjawab lebih serius jawabannya. Iya, ini belum selesai ya waktunya.
Kalau kita ingin mengakhiri jawaban pertanyaan ini, kita bisa close. Jadi nanti siswa sudah tidak bisa mengirimkan jawaban lagi. Oke. Ini masih saya biarkan saja ya, tidak saya close. Wah, ada yang ngirim ini nih. Habis nonton bola ya kayaknya tadi malam ya Pak Agus. Iya. Nah, selanjutnya materi matematika yang ini fitur slide drawing-nya nggak aktif ya. Coba saya. Karena yang sebelumnya sepertinya belum di close submission, Bu Uca. Oh gitu ya? Iya Mbak Tia. Tapi biasanya tuh bisa next. Iya, next-nya bisa, tapi kalau ada dulu. Ya di close dulu. Oke, makasih Mbak Tia. Iya. Masih ada yang kebuka, di close dulu. Ya, Bapak Ibu saya close dulu ya untuk jawaban yang tadi. Jaringannya nggak stabil nih Mbak Tia. Nah, ini kita save dulu. Jadi nanti foto-foto tadi itu. Nah, ini bisa kita buka kembali. Putus-putus kayaknya Bu. Ya udah, tadi nggak ke save nih. Iya, nggak apa-apa. Suka kalau ini dimatikan videonya saja mungkin ya. Kameranya ya. Iya. Oke. Nah, ini masih ini lagi. Sebentar saya skip dulu. Padahal yang tadi udah di stop. Atau boleh tutup dan buka, atau biasanya penyembuh segala penyakit. Tutup PPT-nya dan buka kembali. Coba bismillah. Ya. Manakah, jadi setelah siswa sudah mengenal bentuk PLDV seperti apa, selanjutnya, nah ini, kalau yang tadi itu namanya fitur image upload ya, jadi supaya kita menuntut siswa, bukan menuntut, maksudnya apa ya, memfasilitasi siswa menulis, supaya nggak kaku juga tangannya, jadi tetap dibiasakan menulis gitu, menulis di bukunya foto. Kemudian yang ketiga ini fitur slide drawing. Manakah persamaan linear dua variabel berikut yang termasuk persamaan yang termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel ya. Tandai beberapa jawaban yang benar. Nah, siswa bisa melingkari atau beri tanda checklist gitu. Ya, berharapnya dengan mengenalkan aljabar ini tidak seabstrak yang selama ini mungkin dibayangkan. Nah, ini belum ada yang mencoba coret-coret. Jadi nanti di sini siswa bisa melingkari slide yang dibagikan. Sebentar Batia nyalain AC. Siap Bu Uca. Jadi Bapak dan Ibu mungkin menambahkan sambil Bu Uca menyalakan AC. Untuk Classpoint ini dapat di-download secara gratis di classpoint.io. Nanti akan kami tunjukkan caranya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa ikut bergabung dan terlihat di atas bahwa ada 193 orang sudah bergabung. Di kelasnya Bu Uca. Nah, Bu Uca sudah kembali. Iya, terima kasih Mbak Tia. Iya, tadinya tuh ketika menjelaskan ini mungkin nanti di akhir baru bagaimana nih cara installnya gitu. Tapi terima kasih Mbak Tia sudah menambahkan. Iya, jadi karena ini aplikasi tambahan memang harus diinstal dulu ya Mbak Tia. Aplikasinya sebenarnya gratis, bisa diunduh, namun tentunya kalau yang gratis-gratis biasanya ada keterbatasan mungkin jumlah siswa gitu ya, kemudian slide-nya juga. Kayaknya kalau untuk kemajuan zaman seperti ini ya, kita memang perlu mengocek uang gitu untuk pro ya, untuk aplikasi yang pro, karena demi pembelajaran yang tentunya lebih lebih mendukung ya, dan untuk kemajuan siswa kita juga. Jadi ini mengorbankan. Iya, sorry Bu Uca dipotong. Iya, sepertinya masih loading, di kami belum keterima slide drawing-nya, mungkin bisa diulang. Ini
Ya, Pantesan karena belum ada betul yang ini masuk. sepertinya, ya, ini biasanya jaringan dan ini luar biasa yang bergabung ada 198 orang di kelas Kulca. 109. Ya, jadi rebutan masuk nih kayaknya. Rebutan masuk. Nah, ya ini Coba, sudah udah ada bisa Bapak dan belum? Ibu. Ya, sudah ada. Tinggal open slide lalu bisa dilingkar-lingkari. Sudah. Nah, sudah ada, iya. Pantesan dari tadi kok nggak ada yang coba-coba. Oke, sudah 200 yang mencoba masuk ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang belum berkesempatan masuk. Mungkin nanti bisa di slide berikutnya. Sudah ada 16 orang yang masuk. Nah, untuk soal tipe ini selain menggunakan class point ya, di class point ini kan bisa menggunakan fitur slide drawing, coret-coret gitu. Bisa juga dengan aplikasi lain, aplikasi penilaian. Jadi memang kita sebaiknya tuh menggunakan aplikasi penilaian memang lebih dari satu ya, supaya siswa juga tidak bosan. Kalau mudah-mudahan mungkin nanti di class point bisa ada fitur ini nih Mbak Tia, drag apa namanya? Drag and drop ya. Ya, siap. Wah, itu favorit tuh. Itu favorit. Request favorit dari guru-guru. Jadi kalau di sini karena belum ada drag and drop, nah saya akalinnya dengan slide drawing. Nah, bisa juga menggunakan word wall gitu ya, word wall atau live worksheet itu drag and drop. Jadi jawabannya tinggal dikelompokkan, mana PLDV, mana yang bukan PLDV. Coba saya kemarin sudah sempat buat juga seperti ini. Ini kalau di word wall ya. Jadi siswa bisa mengelompokkan ini PLDV, ini bukan gitu. Sebenarnya sekreatif kita sebagai guru sih mau pakai aplikasi apapun sebenarnya mantap ya. Yang salah itu kalau kita nggak membuat gitu, nggak membuat apa-apa. Berarti di kelas point harus ada nih Bu ya, jadi nggak Harus perlu ada berarti ya. keluar PowerPoint ya. Nah, dari tadi Bu Urca pakainya PowerPoint aja padahal ya. PowerPoint. Nah itu tadi sebenarnya selingan aja, selingan. Biasanya kalau saat pembelajaran dari awal PowerPoint sih memang PowerPoint aja gitu, fokus di PowerPoint, di kelas point ya. Kalau biasanya menggunakan aplikasi lain, biasanya kalau kita instruksinya materinya sudah duluan, jadi tinggal penugasan gitu, misalkan lewat Microsoft Teams gitu dari aplikasi yang lain. Selama penyampaian materi di kelas point, lebih baiknya mungkin bisa sambil penilaian juga di kelas poinnya gitu. Ya sudah ada 103, saya coba intip jawabannya yang coret-coret. Nah seperti ini. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah misalkan ini saya close dulu ya. Sudah, kemudian di save. Ya, jadi kalau sudah berwarna hijau seperti ini sudah aman bisa dilihat. Kadang saya suka kelupaan nge-save. Jadi kalau lupa save itu nggak bisa direkap nanti nilainya. Nah ini bisa dilihat lagi. Bisa kita bahas bareng dengan siswa gitu, bahas bersama-sama. Tentunya harus sambil video conference ya, karena supaya bisa berbagi layar. Ya, selanjutnya. Nah, ini tipe fitur dari kelas point berupa multiple ini ya. Kok saya lupa, pilihan ganda. Pilihan ganda. Ini sudah aktif tombolnya belum? Oke, sudah ada 2 orang. Ya. Jadi siswa bisa klik sesuai option dari tampilan PowerPoint ini. Ini dari awal saya persamaan linear 2 variabel karena dari mulai mengenalkan gitu sampai membawa siswa ke, sebenarnya kalau matematika itu memang lebih banyaknya ke latihan-latihan ya, penyampaian materinya bisa sambil berjalan, sambil melakukan contoh soal. Ya sudah ada 39, 42. Wow. Berarti ini kunci jawabannya bagus ya, banyak yang terjebak di
hampir semua jawaban kecuali yang D. Iya, silakan. Yang tadi belum kebagian menjawab. Wah, sudah 2:30 Mbak Tia. Mungkin saya juga agak mempercepat ya. Siap, ternyata seru ya Bu Uca. Wah, kentang juga nih, kentang juga ternyata. Giliran Bu Umi. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya close. Nah, ini di kelas point ini juga di setting leaderboard, saya setting leaderboard jadi supaya ketahuan tadi yang tercepat dan menjawab awal-awal tuh siapa. Ternyata di sini Bu Siti Nur Homsia. Tuh number 1. Kemudian Bu Triana nomor 2 dan Bu Ani nomor 3. Iya, selanjutnya tipe contoh yang ketiga, yang keempat. Nah, ini gambar-gambar awannya ini saya ambil dari PowerPoint ini, dari PowerPoint 365. Insert image-nya langsung dari stok yang ada di PowerPoint, tapi tentunya memang harus online ya, tersambung internet. Jadi nggak perlu lari ke Canva lagi, udah lucu-lucu banyak nemu gambar-gambar di Office 365. Nah ini perintahnya pasangkan nama unsur lingkaran berikut. Ini belum saya kasih fitur ya kayaknya. Ini masih sama fitur slide drawing juga, coba saya aktifkan. Kok nggak bisa di escape ini? Iya. Nah caranya kalau tadi baru ke merespon jawaban ya, di sini mungkin saya sedikit menunjukkan supaya ini siswa bisa drawing gitu, menarik garis. Nah kalau Bapak Ibu sudah install ClassPoint, maka di tampilan menu atas ini ada tambahan satu menu yaitu Ingnu ClassPoint. Nah di sini ada 5 fitur utama, fitur kuis di dalam ClassPoint. Untuk slide ini saya ingin buat siswa bisa menarik garis, berarti saya pilih slide drawing. Kemudian untuk waktunya saya batasi saja 3 menit. Sini play optionnya, yang lain-lainnya sudah cukup. Ini baru akan bisa direspon oleh siswa setelah di slideshow. Ya sudah bisa belum? Nah. Sudah bisa belum ya ini? Sepertinya karena jaringan nih, Iya, animasinya ya. jadi nggak ikut Bu. Oh, ini sudah ada satu ya. Sebenarnya ini masih sama seperti yang sebelumnya ya, slide drawing ya. Kalau karena di ClassPoint ini ada fitur ClassPoint, maka saya gunakan ClassPoint. Mudah-mudahan nih jadi PR Mbak Tia, mudah-mudahan nanti ada bisa apa tuh drag and drop itu ya. Jadi bisa diseret-seret, ya. Iya, diseret-seret langsung gitu. Di sini udah ada panahnya atau apa ya namanya yang bisa tarik garis menjodohkan mungkin nanti. Matching ya. Oh iya benar. Gitu. Ini saya buat juga di aplikasi lain dalam bentuk apa namanya bisa itu drag and drop ya. Jadi nanti dia langsung keluar garisnya. Iya. Tapi di sini juga seru kok. Jadi garisnya bisa warna-warni. Nah, seperti ini. Jadi kayak jaring laba-laba ya. Iya, mohon maaf. Saya close ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah cukup. Coba dilihat jawabannya. Sini ada Bu. Wah, masih terus jalan ya. Ada Pak Kasyadi nyoretnya kayaknya ini ya, apa? Nah, ini bisa diperbesar. Nyoretnya, ini tampilan fontnya ada yang bisa jadi berubah gini ya? Iya, dia masuk ke situ jadi berubah karena tidak ada fontnya. Nah, kemudian ini ada, tadi balik ke sini lagi. Ya, kurang lebih itu semua fitur sudah coba saya contohkan. Ini sebenarnya masih sama juga. Ini juga slide drawing. Ternyata ya 2 tahun kurang lebih 2 tahun pandemi ini saya mengajar di kelas 8 itu masih banyak yang belum
belum lancar membaca titik koordinat gitu. Jadi dengan mencari background yang kotak-kotak seperti ini nih lucu, siswa kita bisa minta coba gambarkan atau tentukan letak titik min 2,3 gitu, misalkan di mana. Nah, itu juga bisa menggunakan fitur slide drawing. Atau kita minta buatlah titik koordinat yang terletak di kuadran 2. Jadi nanti bervariasi titiknya. Ini kayaknya belum saya berikan fitur kuisnya ya, belum diaktifkan. Nah, atau di sini sudah diberikan titik, siswa kita bisa gunakan kuis berupa isian. Jadi siswa menjawab ini koordinat berapa, koma berapa dibacanya. Seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekilas, mohon maaf jika agak ngebut ya penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, masih kurang maksimal dalam penyampaian, mungkin nanti setelah ini disempurnakan oleh Bu Umi. Terima kasih Mbak Tia, saya kembalikan ke Mbak Tia. Terima kasih Bu Uca, keren banget, nanggung nih ya. Berarti Bapak dan Ibu kudu harus sering-sering nongkrongin bahasanya, nongkrongin grup Facebook kita, grup Telegram kita, karena Bu Uca nanti ada spesial pelatihan tahun depan untuk warga Cilegon. Selain warga Cilegon boleh ikutan nggak Bu Uca? Boleh. Boleh dong ya, boleh. Dengan senang hati. Dengan senang hati, baik. Nah, Bapak dan Ibu Guru tadi dijelaskan juga terkait dengan banyaknya fitur ClassPoint ya di PowerPoint, jadi nggak kemana-mana. Nah, nanti kita bisa, yang punya banyak, ini sudah banyak sekali juga pertanyaan ke Bu Uca nih Bu. Nanti berarti kita kumpulkan dulu pertanyaannya, karena setelah ini ada yang mau ngajak main dengan ClassPoint juga nih. Ya, kalau tadi tentang matematika, nah sekarang kita bisa main-main seru-seruan, ternyata bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Bu Uca terima kasih sekali. Nanti Sama-sama. kita bertemu lagi di sesi tanya jawab ya Bu Uca ya. Terima kasih Bu Uca. Sama-sama Baik. Mbak Tia. Saya ingin